orang yang beriman, orang baik, orang soleh, nanti di hari kiamat bisa mensyafaati temannya. Nanti di hari kiamat bisa menolong temannya.
عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله مولانا الكريم وخالقنا العظيم الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نورك الساري ومدارك الجاري واجمعنا به في كل أثوار وعلى آله وصحبه نور. أما بعد, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Jalla Jalaluh. Salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan pada junjungan kita, kekasih kita, panutan kita, teladan kita, baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga besarnya dan seluruh sahabatnya, juga para pengikutnya hingga hari kiamat. Kita hormati, kita muliakan, hadir bersama guru kita Habib Faiz bin Umar Al-Jufri, semoga Allah panjangkan umur beliau. Juga hadir bersama para orang tua kita, para sepuh, para tokoh masyarakat, aparat pemerintah yang hadir bersama. Yang mohon maaf tidak bisa disebut kembali. Mudah-mudahan orang tua kita semua Allah beri panjang umur, sehat afiat. Terhadirin hadirat jamaah dalam milad majlis dzikir pemuda benda baru, mudah-mudahan semua yang hadir bersama Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya. Juga para penyimak, mudah-mudahan Allah beri panjang umur, sehat afiat. Mudah-mudahan majlis zikir umrah pemuda benda baru Allah berikan keberkahan. Milad ke-16 kita ucapkan selamat milad. Mudah-mudahan Allah beri keistiqomahan, khususnya para pemuda ini. Kalau 16 tahun para pemudanya udah jadi bapak biasanya. Jadi 16 tahun. Ya, yang dulunya pemuda bikinnya, yang ngerintisnya sekarang udah jadi bapak-bapak berarti. Udah jadi ibu-ibu, mungkin udah anak-anaknya jadi para pemuda sekarang. Nah, mudah-mudahan Allah berikan keistiqomahan. Hadirin hadirat, kenapa kita doakan majelis biar diberikan keistiqomahan? Karena penting. Majelis ini adalah benteng terakhir untuk kita. Benteng yang menjaga kita, benteng yang melindungi kita. Dengan hadirnya kita di majelis, kita belajar mana yang halal, mana yang haram. Dengan hadirnya di majelis, yang paling utama adalah dengan kita duduk bersama orang-orang baik, orang-orang soleh. Yang mungkin kita merasa diri kita belum baik, tapi paling tidak kita berkumpul bersama orang-orang baik, yang mudah-mudahan Allah pilih kita menjadi orang yang baik. Sebab kebaikan itu nular. Kalau kita duduk sama orang baik, menjalas janas. Orang yang duduk dengan orang-orang yang baik, maka dia akan sejenis. Sampai Rasulullah berikan perumpamaan dalam persahabatan. Yang duduk dengan tukang minyak wangi, kalau nggak dapat minyak wangi, minimal nyium wanginya. Kalau duduk sama tukang pandai besi, kalau nggak kena apinya, minimal nyium bau panas apinya dibakar. Ini perumpamaan yang Rasulullah SAW sudah berikan. Artinya supaya kita pandai-pandai memilih teman duduk kita. Karena teman duduk kita ini kita harus pilih, diantaranya adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Ta'ala. Sayyidina Hasan Al-Basri sampai mengatakan, istaghfiru minal asdiqa al-mu'minin. Perbanyaklah kita bersahabat, berteman dengan orang-orang yang beriman, orang-orang baik. Karena fa'inna lahumus syafa'ah yaumal qiyamah. Karena orang yang beriman, orang baik, orang soleh, nanti di hari kiamat bisa mensyafaati temannya. Nanti di hari kiamat bisa menolong temannya. Kita yang duduk di majelis seperti ini masuk nanti di hari kiamat. Ada orang yang disebutkan di dalam riwayat akan dimasukkan ke dalam api neraka, tapi ditolong oleh Allah, dimasukkan ke dalam surga. Sebab siapa? Sebab ada temannya yang menarik dia dari surga. Persahabatannya, perkumpulannya. Sama seperti kita duduk di majelis seperti ini, dalam perkumpulan seperti ini. Mudah-mudahan kita semua ditarik masuk dalam surganya Allah. Karena perlu kita dengan hadir di majelis
Sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyarankan kita untuk hadir di majlis. Nabi sampai mengatakan ghanimatu majalisu dzikril jannah. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, raihan artinya harta yang didapati oleh orang-orang yang hadir di majlis zikir adalah surganya. Orang kalau berperang dapat hartanya. Nah, harta orang yang berusaha, berupaya datang ke majlis, duduk ke majlis, dia akan mendapatkan apa? Mendapatkan surganya Allah Ta'ala. Sampai Nabi pernah memberikan isyarat, idza marartum bi riyadil jannah fartau. Apabila kamu lewati ada taman surga, mampir, kata Nabi. Nabi yang suruh mampir. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa ma huwa riyadul jannah? Apa itu taman surga ya Rasulullah? Khilaful dzikir, perkumpulan yang di dalamnya berzikir. Insya Allah majlis zikir pemuda benda baru ini taman surganya Allah. Sampai para ulama ahli fikih mengatakan, kalau ada orang hadir di majlis zikir seperti ini, temannya nanya, ente lagi di mana? Jawab, lagi di majlis di taman surga. Lam yahnas bidzalik. Kata ulama itu enggak termasuk bohong. Karena memang Rasulullah sebut majlis seperti ini taman surganya Allah. Beda kalau ente lagi di warung kopi lagi seruput, ente di mana lagi di surga dulu. Bohong itu ngarang. Tapi kalau yang hadir di majlis ilmu, dia ngomong di WhatsApp, ente lagi di mana? Lagi di taman surga. Enggak berbohong kata Nabi Muhammad. Karena Nabi SAW sebutnya ini taman surganya Allah. Dan di majlis ini kita belajar yang paling utama, yang paling penting. Makanya disebut benteng terakhir. Karena di majelis inilah kita dididik supaya kita berakhlak. Majelis seperti ini nyambung sampai kepada Nabi kita Muhammad. Kita belajar dari para asatidzah kita, para dewan guru yang nyambung. Dewan guru kita, guru-guru kita belajar sama guru-gurunya, menyambung sampai kepada Rasulullah. Kita lagi perlu belajar tentang akhlak Rasulullah. Karena kita hidup di akhir zaman, ini udah benteng terakhir. Sekarang majlis atau perkumpulan apa yang bisa menjadikan kita kenal kepada Rasulullah? Perkumpulan di mana yang bisa menjadikan kita kenal kepada Allah Ta'ala? Perkumpulan di mana yang bisa mengajarkan kita akhlak Nabi kita Muhammad? Yang sekarang banyak orang meninggalkan akhlak Rasulullah SAW. Sehingga banyak terjadi kehancuran, kerusakan. Ini nyata di zaman kita sekarang. Banyak orang-orang jauh dari Allah, jauh dari Rasulullah. Sebabnya apa? Gampang, simpel. Jauh dari ulama, jauh dari yang menuntun mereka dari majelis, jauh dari orang-orang soleh, jauh dari perkumpulan baik. Lebih senang untuk duduk di tempat-tempat yang tidak memberikan manfaat untuk mereka di akhirat. Mereka lebih senang ketimbang mereka hadir dalam perkumpulan yang berpahala, mengajarkan ilmu, memberikan manfaat, menuntun pada kebaikan. Mereka lebih senang dalam urusan dunianya perkumpulannya. Mereka lebih senang untuk berkumpul ngomongin orang, lebih senang dalam berkumpul ngejelekin orang, lebih senang dalam berkumpul ngadu domba orang, lebih senang dalam berkumpul ribut satu sama lainnya. Makanya kita perlu kita sama yang namanya pengajian nih, majelis ini seperti ini perlu. Senang saya hadir di Pamulang, Masya Allah, sampai 16 tahun. Majelis saya kalah ini. Majelis saya baru 14 tahun, 15 tahun. Ini udah 16 tahun. Masya Allah, kalau udah 16 tahun udah balik ini. Ya, udah balik. Usianya udah luar biasa, udah dewasa. Artinya apa? Kita harus senang, harus bahagia. Dan kita harus mensyiarkannya, kita harus memakmurkannya. Mohon maaf hadirin, hadirat, saya katakan, keadaan banyak orang sekarang ini perlu akhlak. Kita sekarang sedang krisis akhlak. Banyak orang-orang kita sekarang sedang dijauhkan dari akhlak Nabi kita Muhammad. Apa televisi mendidik anak-anak kita akhlak? Enggak. Apa internet mendidik anak-anak kita akhlak? Enggak. Bahkan menjadikan banyak orang-orang di luar sana yang rusak akhlaknya sebab pendidikan yang didapati dari televisi, dari internet, dari handphone. Ini luar biasa nih. Saya punya guru Habib Umar yang tadi maulidnya kita baca, kata beliau, ini handphone kalau kita bawa baik, insya Allah jadi baik. Tapi mohon maaf, kalau kita bawa buruk, ini paling buruk. Tergantung siapa. Makanya supaya apa? Supaya kita perhatian, kita jaga.
Sama yang namanya pendidikan anak-anak kita nih, kita jaga handphone. Kalau bisa sama anak-anak kita kalau perlu, kalau belum balik, belum kuat imannya jangan dikasih handphone. Karena bisa rusak. Sekarang berapa banyak ajakan-ajakan rusak di handphone. Di media-media yang anak-anak kita punya. Ajakan-ajakan yang tidak baik, ajak-ajakan yang buruk, ajak-ajakan dosa, ajak-ajakan maksiat, ajak-ajakan syahwat, ajak-ajakan yang sampai melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Ada di dalam handphone. Ada di dalam handphone. Yang mohon maaf, ajakan-ajakan seperti ini sengaja. Bahkan orang-orang muslim kita sendiri yang sengaja mengumbarkannya supaya banyak orang-orang meniru akhlaknya mereka. Ya mohon maaf hadirin hadirat, yang main handphone, main internet bukan cuma orang dewasa. Bocah-bocah kecil, anak-anak kita semua pada main handphone. Ini yang merusak mereka. Ini merusak akal anak-anak kita, merusak pendidikan mereka. Ya mohon maaf, para guru, para kiai, aparat pemerintah sekarang lagi berusaha ya Allah ngebentengin anak kita, ngajarin anak kita, dididik anak kita supaya anak-anak kita berakhlak. Tapi di luar sana banyak orang-orang ngerusak tanpa kita sadari. Nggak pakai dalam perkumpulan di luar, masuk ke dalam rumah tanpa kita ketahui, tanpa kita sadari. Sekarang hampir siapa anak-anak gak punya handphone? Ada anak-anak gak punya handphone? Jarang. Hampir semua anak-anak pada punya handphone. Dirusak anak-anak kita. Bukan cuma urusan akhiratnya, urusan dunianya dirusak. Yang tadinya mestinya sibuk, usaha, dagang atau kerja, cari kesibukan yang membawa kebaikan, manfaat, enggak, dirusak nih. Masya Allah, anak-anak muda kita pada main judi slot. Sampai apa? Sampai hutang ratusan juta. Kayak kemarin ketemu ada orang ngeluh 5 juta, ada yang 20 juta, ada yang 100 juta, ada yang sampai 140 juta hutang. Ya kalau nggak kita bentengin, anak-anak kita hancur, rusak, nggak ada manfaatnya. Nggak dari situ lagi pinjaman online-nya. Itu Masya Allah. Ini nyata loh. Saya ambil banyak, sampai ada orang rumah tangganya hancur gara-gara internet, gara-gara yang judinya, gara-gara pinjaman ribanya. Lagi ini ribanya luar biasa. Ribanya udah riba setan. Kenapa disebut riba setan? Iya. Karena luar biasa kalau zaman dulu, tanya orang tua kita, kalau orang pinjaman riba, rentenir, itu minjem 1 juta, gantinya paling 1.100.000. Nah sekarang enggak, minjem 1 juta, gantinya 10 juta. Ente nggak bayar, nambah tuh. Terus tiap bulan, ente nggak bayar, nambah terus tuh. Ente dicekek. Dicekek tuh sama orang-orang yang begitu. Dirusak, dihancurin sengaja. Masya Allah. Bukan 1-2 orang, banyak. Hancur hidupnya. Ya kalau ini nggak disampaikan, berarti saya nggak sayang. Beb, yang lain pada mau main judi slot, sampai ada pemerintah bilang katanya cuma di Indonesia doang nggak boleh judi internet. Saya bilang ya udah, kalau yang pada mau judi internet silakan, hak mereka masing-masing. Tapi saya yang cinta sama murid-murid saya cinta sama kaum muslimin, kaum muslimat, maka saya sarankan, saya nasihatkan, jangan sampai kita ikut-ikutan. Jangan sampai kita ngancurin hidup. Jangan nanti kalau udah hancur baru kita nyesel. Ya mohon maaf, yang namanya riba bukan cuma lebih di uang. Kita lebih di manfaat aja riba. Contoh murid saya bilang, "Bib, pinjam duit dong 100.000. Kebetulan saya punya duit 100.000. Ini duit saya 100.000. Tapi tolong ya, kepala saya pusing, pinjemin dong." Itu riba, haram, tahu? Mau ngasih pinjam, gak kayak nyuruh. Kadang ada ibu-ibu tetangganya mau minjem, "Bu, pinjemin saya duit 50.000, suami belum pulang mau pergi ke pasar." Kata tetangganya, "Ya udah nih, 50.000 mau kemana? Mau ke pasar? Nitip dah sekalian." Nah, ini riba loh. Kalau emang kagak biasa nyuruh, kecuali kita emang tiap hari mau kemana Bu? Mau ke pasar, nitip. Tiap hari emang nih nitip. Saya kasih contoh dah. Ada murid saya bilang, "Bib, pinjem mobil." Saya bilang, "Gak bisa, mobil saya pakai. Kalau mobil saya dipinjemin, saya gimana ngajar?" Tiba-tiba saya punya urusan, pengen ngutang, punya urusan nih, ada perlu pengen utang. Murid saya punya uang. Saya bilang sama murid saya, "Pinjemin saya dong uang 10 juta. Ada nggak?" "Ada, Bir." Dikasih nih duit 10 juta misalkan. Nah setelah dipinjemin uang 10 juta, otomatis kan saya kagak enakan nih sama murid saya. Kira-kira kalau bapak jadi saya, besok si murid saya mau minjem mobil sama saya punya utang sama dia, kagak enakan dikasih pinjam apa enggak? Itu riba. Kok riba? Iya, karena sebelumnya kita nggak pernah minjemin, karena kita punya utang sama dia, kita nggak enakan hati, kita kemudian sama dia, kita pinjemin, itu namanya riba. Sesuatu manfaat yang lebih dari pinjaman, itu disebut namanya apa? Riba. Wah, anak-anak muda kita sekarang dirusak, dihancurin, Masya Allah.
Oh sekarang ke anak-anak muda tukang es nong-nong sibuk main judi slot. Main 20.000, siapa tahu dapat tuh. Hancur Pak, hancur rusak. Makanya kalau kagak ada majelis, kagak ada pengajian, bagaimana iman kita nih? Saya sampai ngomong, dan kalau bisa anak-anak kita kalau imannya belum kuat jangan dikasih dah punya handphone. Kalau boleh mah begitu. Terus saya diprotes nih sama anak-anak udah mau ngaji lagi dah. Kagak boleh pakai handphone gitu. Begitu ya. Artinya apa? Ayo kita jaga. Kita jaga nih akhlak anak-anak kita. Akhlak saudara kita semua, akhlak kaum muslimin, kaum muslimat. Mudah-mudahan Allah jaga akhlak kita semuanya. Ini warga Pamulang mudah-mudahan dijaga sama Allah, dilindungi sama Allah. Jadi pecinta majelis, cinta ngaji, cinta ibadah, amin ya rabbal alamin. Ayo hadirin. Karena kalau kita nggak ngamalin akhlak rusak, dirusak, dihancurkan. Jadi fasad fil muamalah. Orang tuh rusak muamalah sebab apa? Sebab dia nggak mau belajar akhlak. Dia nggak mau ngamalin akhlak, rusak. Yang tetangga sama tetangganya berantem, yang teman sama temannya berantem, berselisih, yang saudara sama saudaranya ribut cuman gara-gara urusan dunia, karena rusak, hancur. Yang kita di jalan kalau muamalahnya rusak, hancur. Sebabnya masalahnya apa? Akhlak. Coba kalau kita belajar akhlak, kita bakal belajar ilmu sabar, kita bakal belajar ilmu prasangka baik sama orang. Kita bakal belajar ilmu kita saling bantu, saling tolong menolong seperti yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad. Hadirin hadirat, kita buat majelis, kita buat pengajian, mau majelis apa aja, mau perkumpulan apa aja, mau pengajian apa aja, pasti kiblatnya satu, siapa? Nabi Muhammad. Pasti yang disampaikannya tujuannya satu, supaya kita meneladani Nabi Muhammad, supaya kita ngikutin akhlaknya Nabi kita Muhammad. Ayo hadirin hadirat. Saya pengen ajak nih dari majelis ini, kita teladanin akhlak Rasulullah. Akhlak Rasulullah indah, nggak ada yang sepertinya. Nggak ada yang sepertinya. Dicontoh sama orang-orang soleh. Dulu Sayyidina Ali Zainal Abidin, kita kenal. Cucu Nabi kita Muhammad. Akhlaknya indah, akhlaknya mulia. Nggak pernah marah sama orang, nggak pernah kesal sama orang. Sampai pernah ada orang ngatain, ngaji maki, ngehina Sayyidina Ali Zainal Abidin, tetap jawabnya dengan santun, dengan akhlaknya. Sayyidina Ali Zainal Abidin. Sampai ada orang datang, "Anta Ali Zainal Abidin?" Dia jawab, "Na'am, ana Ali Zainal Abidin." "Iya, saya Ali Zainal Abidin." "La, kata dia. Anta Ali Syainal Abidin." Kamu ini Ali Syainal Abidin. Syain itu lawan katanya Zain. Kalau Zain itu paling bagus ibadah, karena Sayyidina Ali Zainal Abidin ini sehari semalamnya sholat sunnahnya gak kurang 1000 rakaat. 1000 rakaat. Sampai dijuluki Ali As-Sajjad, Ali yang selalu sujud. Kita kadang-kadang kalau mampir nih lewat depan masjid, pasti ada dia lagi di masjid, lagi sholat. Tapi dijelekin sama orang, dibilang, "Anta Ali Syainal Abidin." Kamu yang namanya Ali Syainal Abidin. Marah? Ya. Kamu pembohong, kamu begini, kamu di depan mukanya nih. Kalau ada orang Pamulang begini gimana ya ceritanya? Ente masya Allah, ente gini, ente gitu, dijelek-jelekin. Kira-kira sama orang sini diapain? Kemudian Ali Zainal Abidin marhaban. Sampai selesai itu orang udah kelar baru bilang, "Udah selesai, udah." Kata Sayyidina Ali Zainal Abidin, "Sungguh itu yang kamu ketahui, yang Allah tutupin dari saya lebih banyak lagi." Enggak dibalas, enggak dijawabin, enggak diladenin. Dibalasnya pakai apa? Pakai akhlak. Akhlak yang indah. Apa enggak ngetuk hatinya? Ngetuk hatinya, masuk ke dalam hatinya tuh. Buat perubahan akhlak. Karena setiap orang yang mengamalkan akhlak, setiap orang yang menunjukkan akhlak, setiap orang yang mempraktekkan akhlak, pasti ada hasil timbal balik dari orang yang kita tunjukkan. Boleh cek. Kita berakhlak sama orang, pasti Allah Subhanahu wa taala bakal jadikan orang itu bisa berubah. Karena Allah menyatakan, "Wala tastawil hasanat wala sayyi'at, idfa' billati hiya ahsan, fa idza alladhi bainaka wa bainahu adawatun fa ka'annahu waliyyun hamim." Kata Allah, tidaklah sama kebaikan dengan keburukan, enggak sama. Idfa' billati hiya ahsan, balas orang itu yang baik. Fa idza alladhi bainaka wa bainahu adawatun, apabila kamu dengan dia punya permusuhan, kalau kamu membalas orang dengan kebaikan, maka Allah akan merubah orang tersebut seakan-akan dia menjadi teman setia kamu nanti. Itu janji Allah. Siapapun dari umat Nabi Muhammad
yang membalas orang lain dengan akhlak, membalas kebaikan walaupun kepada orang yang jahat kepadanya, maka Allah akan rubah keadaan. Ya, jadi mohon maaf kalau yang disebut perubahan mah bukan karena pemimpin, bukan. Perubahan itu kembali kepada diri kita. Kalau kita ngamalin akhlak, insya Allah sekeliling kita bakal berubah. Kalau kita ngerasa kita ingin menjadi orang yang mulia, manusia yang mulia, kita mau punya sifat yang mulia, kita harus menjadikan keridhaan supaya saudara kita semua masuk surga. Kalau perlu kita nolongin saudara kita walaupun kita yang jatuh, biar mereka yang masuk ke dalam surganya Allah. Ayo. Saya mau ngajak nih dari Majelis Zikir Pemuda Benda Baru, benar ya? MDP. Betul. Kira-kira mau nggak jamaah Majelis MDP nih? Insya Allah besok menjadi pelopor dakwah akhlaknya Nabi Muhammad. Amin. Mau apa nggak mau? Mau nyampein akhlaknya Rasulullah? Mau ngamalin akhlaknya Rasulullah? Akhlak Rasulullah kita amalin di keluarga kita, sahabat, di pertemanan kita, di tempat kerja kita. Insya Allah yakin saya. Insya Allah yakin Allah bakal berikan perubahan di sekeliling kita. Nih kalau semua yang hadir di sini nih, ini banyak yang hadir, kurang lebih ada 5.000 orang nih. Kan kurang lebih saya bilang, kurangnya lebih banyak. Ini kalau semua yang hadir pulang dari sini bawa akhlaknya Nabi Muhammad, indah apa enggak? Ini kampung bisa berubah. Semua umat Nabi ngamalin akhlak Nabi indah. Indah banget nih. Ya, makanya mohon maaf saya pesan buat semua jamaah yang hadir. Kalau ada orang jahat sama kita, suka ngejelekin kita, suka ngomongin kita di belakang, suka fitnah kita, suka bikin kita kesel, biarin. Jangan dijawabin, jangan ditanggepin. Lagian juga mereka jahat sama kita pakai modal gondok, modal kesel dia. Nah, kita mah santai aja. Betul nggak? Kalau nanti biarin aja, dia mau ngapain juga. Ente yang tanggung, saya mah ridho, saya ikhlas. Ente yang ngatain, saya ridho, saya ikhlas. Biar nggak jadi dosa buat ente. Gitu. Usaina Malik bin Dinar begitu, nggak pernah marah nggak apa. Sampai ini orang Yahudi capek sendiri. Orang yang ngomongin kita bakal capek sendiri. Orang yang ngejelekin kita bakal capek sendiri. Bakal ngerasa, apalagi kalau kita berbuat baik sama mereka. Kata Allah, idfa billati hiya ahsan, balas dengan kebaikan. Nabi bilang, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka muliakanlah tetangganya. Saya bukan orang kaya mampu ngasih ini ngasih itu, tapi dengan saya tidak membalas kejelekan yang dibuat oleh orang-orang tersebut adalah cara saya untuk memuliakan tetangga. Mohon maaf hadirin hadirat, kita yang muslim dengan apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, coba kita pandang orang-orang di sekeliling kita. Apa mereka menjadi orang-orang yang baik sebab kita? Apa malah mereka menjadi orang-orang yang jauh dari Allah sebab kita? Jangan sampai yang kita lakuin adalah perilaku yang buruk, bukan perilaku Islam, bukan perilaku Nabi Muhammad. Sehingga apa? Menjadikan orang-orang jauh dari Islam, jauh-jauh dari Nabi kita Muhammad. Makanya jadilah kita pelopor dakwah yang mengajak orang supaya mereka bisa mengenal Nabi kita Muhammad. Mudah-mudahan majelis dakwah majelis apa nih? Pemuda, zikir pemuda, benda baru, Masya Allah, mudah-mudahan jadi pelopor dakwah akhlaknya Nabi Muhammad. Amin ya Allah ya Rabbal. Kita baca salawat pada Nabi. Sebelum kita baca doa, kita baca salawat pada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita minta, berharap dengan salawat pada Nabi Allah tambah keberkahan di kampung kita. Salatullah, salamullah, Rasulillah, salatullah, ala yasin habibillah, ikhwan kawan semua, hendaklah kita sadar bersama, hidup di dunia tiada lama, pasti kembali ke alam. Salatullah, salamullah, ala Rasul. Saya ajak kita baca salawat sama-sama. Kita beri membantu bila sudah sampai ajal, semua harta benda ditinggal. Bila sudah sampai
harta benda ditinggal, sanak saudara hanya mengawal, yang mengikut hanyalah amal. Salatullah ala Taha Rasulillah, salatullah ala Yasin Habibillah. Rasa gemetar seluruh tubuh, sanak saudara tinggalkan jauh, tiada tempat untuk berteduh karena tak pernah sholat subuh. Rasulillah, salatullah ala Yasin Habib. Kalaulah badan sudah terbujur, sudah berada di dalam kubur, kulit dan daging dipukul hancur karena tak pernah sholat zuhur. Ala Taha Rasulillah, salatullah Habibillah, salatullah salam ala Taha Rasulillah, salatullah ala Yasin Habib. Ya Allah, berilah pertolongan-Mu, Amin, amin. agar kami taat padamu. Ya Allah, berilah pertolongan-Mu, Amin, amin. agar kami taat padamu, menjalankan semua perintah-Mu, salat yang wajib lima waktu. Salatullah salam ala Taha Rasulillah, salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Insyaallah kita mencetak generasi-generasi yang baik, insyaallah. Mudah-mudahan menjadi generasi yang akhlaknya mulia. Amin ya Rabbal. Walaupun mungkin kita belum baik, tapi pasti kita akan merasa kita pengen anak cucu kita jadi orang-orang yang baik. Mau apa enggak? Saya punya tetangga tadinya enggak baik, tapi rajin untuk ngaji. Sekarang anaknya yang pertama, walaupun enggak mondok, tapi masya Allah ngajinya enggak pernah tinggal. Anak yang kedua jadi calon ustadz, calon kiai. Anaknya yang ketiga jadi calon ustadz. Sampai saya bilang sama si bapak, beruntung kamu bukan kiai, bukan ustadz, tapi punya anak-anak soleh-solehah. Berkah apa? Karena rajin duduk di majlis ilmu. Kata saya punya guru, siapa orang yang duduk sama ulama, cinta sama ulama, membantu ulama, kalau dia nggak jadi ulama, insya Allah anak keturunannya jadi ulama. Paling nggak kita kumpul, walaupun mungkin kita masih kurang-kurang baik, mudah-mudahan anak cucu kita biar jadi orang-orang yang baik. Mungkin ini saja yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in ila siratal mustaqim. Saya ucapkan terima kasih banyak pada panitia, pada majelis zikir pemuda Benda Baru, dari saudara kita dari Bansar, masya Allah, dan semua ormas-ormas organisasi yang ikut, para pemerintah yang hadir. Mudah-mudahan jadi keberkahan khusus buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.